kebijakan Botswana dulu 2004 hingga 2014. Pembangunan ekonomi yang diversifikasi. Rencana Pembangunan Nasional ke-10 atau NDP-10 yang mencakup periode 2009 hingga 2016. NDP-10 bertujuan untuk mempercepat pencapaian visi 2016, sebuah cetak biru jangka panjang untuk kemakmuran Botswana, melalui diversifikasi ekonomi dan pembangunan berkelanjutan. Strategi ini melanjutkan tradisi perencanaan jangka panjang Botswana dengan penekanan khusus pada upaya mengurangi ketergantungan pada sektor berlian yang dominan. Strategi Penggerak Diversifikasi Ekonomi Nasional atau NEDDS yang bertujuan untuk pertumbuhan ekonomi yang luas serta penciptaan lapangan kerja. NEDDS secara langsung menanggapi kebutuhan untuk diversifikasi yang menunjukkan pengakuan pemerintah atas tantangan ketergantungan ekonomi pada berlian. Badan Pengembangan Kewirausahaan Negara atau CEDA yang didirikan pada tahun 2001. CEDA menyediakan dukungan finansial dan teknis untuk pengembangan bisnis dengan tujuan mempromosikan perusahaan yang dimiliki oleh warga negara yang layak dan berkelanjutan, serta mendorong diversifikasi ekonomi. Otoritas Perusahaan Lokal atau LEA juga didirikan pada tahun 2004 sebagai pusat layanan terpadu untuk menyediakan layanan pengembangan dan dukungan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah. Pembentukan LEA sebagai otoritas terpusat menunjukkan langkah strategis untuk merampingkan dukungan bagi UMKM dan memenuhi berbagai kebutuhan mereka untuk pertumbuhan dan keberlanjutan, mengakui potensi sektor ini dalam diversifikasi dan menciptakan lapangan kerja. Dana Pengembangan Pemuda YDF juga dikembangkan untuk mempromosikan partisipasi aktif pemuda dalam pembangunan sosioekonomi negara. YDF menunjukkan pendekatan yang ditargetkan untuk mengatasi pengangguran pemuda dan mendorong kewirausahaan di kalangan kaum muda. Kebijakan upah termasuk kebijakan pendapatan tahun 2005 dan peninjauan berkala tarif upah minimum bertujuan untuk memastikan upaya yang adil dan melindungi pekerja dari eksploitasi dengan menghubungkan upah dengan tingkat kemiskinan dan biaya hidup. Pemerintah juga menyediakan jaringan pengaman sosial sebagai pendekatan yang lebih luas untuk mendukung populasi yang rentan di luar program-program pekerjaan tertentu. Kebijakan fiskal dan moneter. Botswana mempertahankan kebijakan ekonomi makro yang sehat dan pengelolaan fiskal yang bijaksana, terutama dalam pengelolaan pendapatan dari berlian. Pendekatan jangka panjang ini telah menjadi pendorong utama stabilitas dan pertumbuhan ekonomi Botswana. Kebijakan pemerintah Botswana saat ini pasca 2014. Rencana Pembangunan Nasional NDP 11 dan NDP 12. Rencana Pembangunan Nasional ke-11 yang berlaku dari April 2017 hingga Maret 2023 melanjutkan fokus pada pertumbuhan inklusif, diversifikasi ekonomi, pengembangan modal manusia, dan penggunaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Inklusi sosial dan pengembangan modal manusia. Kebijakan saat ini yang mengatasi kemiskinan, pengangguran, dan ketidaksetaraan mencangkup revisi program Penguin dengan komponen pengembangan keterampilan. Pemerintah terus melakukan investasi signifikan dalam pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial meskipun terdapat kekhawatiran tentang efektivitas pengeluaran terhadap hasil modal manusia. Penilaian kebijakan dulu 2004 hingga 2014, keberhasilan dan tantangan. Pembangunan ekonomi dan diversifikasi. Meskipun berbagai inisiatif telah dilakukan, diversifikasi ekonomi dari ketergantungan pada berlian menunjukkan keberhasilan yang terbatas selama periode 2004 hingga 2014. Sektor pertambangan tetap menjadi tulang punggung ekonomi Botswana. CEDA memainkan peran penting dalam menyalurkan pinjaman dan mendukung bisnis, tetapi juga menghadapi tantangan seperti kesulitan pembayaran kembali pinjaman dan kebutuhan akan
keterampilan bisnis yang lebih kuat di kalangan penerima manfaat. LEA sebagai pusat dukungan UMKM merupakan langkah positif, tapi dampak keseluruhan terhadap diversifikasi ekonomi memerlukan analisis lebih lanjut. Dana pengembangan pemuda YDF kemungkinan berhasil mendukung kewirausahaan pemuda, tetapi pengangguran pemuda tetap menjadi tantangan yang signifikan. Kebijakan fiskal dan moneter. Kebijakan fiskal meskipun umumnya bijaksana menghadapi tantangan karena guncangan ekonomi dan penurunan pendapatan berlian yang menyebabkan defisit anggaran sesekali. Dan Botswana umumnya berhasil mengendalikan inflasi melalui kebijakan moneter meskipun menghadapi periode tekanan.